Oke, halo teman-teman maupun dosen dan semua yang nonton video saya. Di sini saya akan memberikan pesan-kesan maupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu Pak Adi Surya Putra. Jadi yang nomor 1 itu adalah apa yang dipelajari selama mata kuliah Utilizing E-commerce. Oke, jadi yang pertama nih saya bakal jawab, yaitu yang saya pelajari itu adalah yang pertama adalah pengenalan e-commerce. Jadi bagaimana caranya kita memahami, mendefinisi konsep dan sejarah e-commerce itu seperti apa, dan juga jenis-jenis e-commerce itu seperti apa, seperti B2B, business to business, ataupun B2C yang artinya business to consumer. Jadi dari segala macam jenis-jenis itu kita bisa tahu segalanya dari mata kuliah MKI e-commerce itu. Jadi menurut saya e-commerce itu sangat penting lah untuk pembelajaran kita ke depannya dan untuk masa depan kita masing-masing, dikarenakan teknologi di dunia ini makin lama makin meninggi. Jadi kita harus mempelajari e-commerce ini. Kemudian ada model bisnis e-commerce. Jadi kita itu mempelajari bagaimana model bisnis e-commerce yang digunakan dalam e-commerce, termasuk marketplace, toko online, ataupun platform digital lainnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana MKI Utilizing E-commerce di dalam mitra bisnis saya, before and after. Jadi mitra bisnis saya yaitu Brosreng. Brosreng itu adalah salah satu bisnis F&B yang bergerak di bidang cemilan atau makanan ringan. Jadi Brosreng itu sebelum ada MKI E-commerce masih berjualan via mungkin Instagram, ataupun ada orang lewat kita tawari langsung secara barbar. Tapi setelah adanya Utilizing E-commerce, kita udah bisa memulai tipis-tipis lah istilahnya, dari mulai Tokopedia, Shopee, dan nanti kita akan OTW lagi ke TikTok. Semoga bisa lancar. Jadi menurut saya setelah mempelajari e-commerce ini, mitra bisnis saya itu Brosreng bisa lebih meningkat lagi, mungkin secara pendapatan, ataupun orang-orang lebih banyak mengenal tentang Brosreng ini apa sih, dan siapa sih orang-orang yang ada di Brosreng gitu. Kemudian, nah ini nih yang paling bikin sedih nih, pesan dan kesan selama perkuliahan MKI Utilizing E-commerce. Jadi mungkin pesan dan kesan saya ya nggak banyak lah. Jadi kesannya saya yang pertama itu saya memahami yang mendalam mengenai mata kuliah e-commerce. Jadi setelah saya mengikuti mata kuliah ini, saya merasa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana e-commerce itu beroperasi. Kemudian dari sisi teknis maupun strategis, saya menyadari betapa pentingnya pemilihan model bisnis, sistem pembayaran, dan keamanan dalam menciptakan pengalaman bekerja yang sukses. Kemudian pesannya saya yaitu e-commerce itu harus memiliki inovasi yang berkelanjutan. Yaitu kayak dunia e-commerce ini pasti bakal terus berkembang, bertumbuh dan bertumbuh. Jadi sebagai kita ini kan sebagai calon-calon pelaku bisnis. Pelaku bisnis itu harus selalu siap dan sigap untuk beradaptasi di dalam tren-tren baru. Seperti sekarang yang lagi trennya itu kayak TikTok Shop. Jadi kita harus pandai-pandai mengikuti tren-tren baru seperti itu agar bisnis kita itu tidak ketinggalan istilahnya. Dan juga berikut, ya itulah, saya sedih pokoknya karena harus meninggalkan kelas e-commerce saya yang paling love pokoknya. Untuk Pak Adi Surya Putra, terima kasih telah membimbing saya sampai saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin kalau nggak ada Bapak dan kelas Utilizing E-commerce, saya nggak tahu bagaimana caranya kita untuk memanajemen e-commerce kita. Oke? Sekian dari saya, Reynaldo, dari mata kuliah Utilizing E-commerce kelas B. Pamit undur diri. Terima kasih.